Hasil negatif kembali diraih jawara Liga Premier Inggris Manchester City setelah kalah telak 4-0 atas tamunya Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Manchester City yang menderita 4 kekalahan berturut-turut sebelum jeda internasional bulan November mengemban misi kebangkitan saat menjamu Spurs di Stadion Etihad Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Mengandalkan formasi 4-3-3 dengan Erling Haaland, Phil Foden dan Savinho di lini depan, The Citizens tampil dominan sejak menit pertama. Tercatat, Manchester City mampu melepaskan 24 tembakan, namun hanya 5 yang mengarah ke gawang. Sementara itu, Spurs yang dilatih oleh Ange Postecoglou mampu memberikan perlawanan luar biasa, menurunkan formasi 4-3-3 dengan Son Heung-min, Dominic Solanke dan James Maddison sebagai starter. Spurs berhasil mencuri gol lebih dulu saat laga baru berjalan 13 menit. James Maddison berhasil mencatatkan namanya di papan skor dan membawa Spurs unggul 1-0. Hanya berselang 7 menit, Maddison berhasil mencetak brace dan membawa Spurs unggul 2-0. Kali ini berkat assist dari Son Heung-min. Tertinggal 2 gol, Manchester City mencoba mengancam melalui Erling Haaland. Namun, percobaan pemain timnas Norwegia itu masih belum menemui sasaran. Skor 2-0 untuk Spurs bertahan hingga jeda. Manchester City semakin tidak berdaya setelah kembali kebobolan gol Pedro Porro pada menit ke-52 babak kedua. Tertinggal 3-0, Guardiola sudah menurunkan Erling Haaland dan Kevin De Bruyne. Akan tetapi, strateginya tidak membuahkan hasil. The Citizens justru kebobolan lagi pada injury time lewat aksi dari Brennan Johnson. Skor 4-0 untuk Spurs menjadi hasil akhir pertandingan kelam Manchester City. Kegagalan meraih poin membuat Manchester City kini tertinggal 5 poin dari Liverpool yang memuncaki klasemen sementara Liga Inggris. Jarak tersebut bisa melebar mengingat Liverpool baru memainkan 11 laga. Posisi kedua untuk Manchester City setidaknya aman hingga pekan ini berakhir. Chelsea yang menjadi pesaing terdekat berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Leicester City. Akan tetapi, pasukan Enzo Maresca masih terpaut 1 poin dari The Citizens. Sementara Arsenal juga berhasil kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Nottingham Forest. Tim asuhan Mikel Arteta meraih kemenangan 3-0 untuk menyamakan poin dengan Chelsea. Hasil ini membuat Guardiola harus berbenah untuk beberapa laga ke depan. Usaha mempertahankan gelar bisa terlempar lebih awal jika Manchester City tidak segera tampil konsisten. Kekalahan 4-0 atas Spurs menjadi kekalahan kelima berturut-turut Manchester City musim ini setelah sebelumnya mereka kalah 2-1 dari Spurs di ajang EFL Cup, 2-1 dari Bournemouth di Liga Inggris, 4-1 dari Sporting CP di Liga Champions, dan kalah 2-1 dari Brighton di Liga Premier. 5 kekalahan ini tentu sangat memalukan bagi juara 4 kali Liga Inggris berturut-turut. Banyak yang menganggap jika taktik Pep Guardiola sudah usang. Namun, menurut Pep Guardiola, kekalahan telak dari Tottenham bukan tentang taktik. Pria asal Spanyol itu menilai Manchester City berada dalam situasi yang tidak bisa merespon ketika berada di atas lapangan. Saya akan bilang bahwa ini bukan masalah taktik ketika Anda kalah pada laga seperti ini. Tentu saja ada detailnya, tapi situasi ini adalah bagaimana Anda bereaksi dalam beberapa momen. Dan semuanya berbeda ketika Anda kalah dalam 3 pertandingan liga berturut-turut. Jika ditelisik lebih jauh, performa Manchester City tidak lepas dari badai cedera para pemain kunci. Rodri, Mateo Kovacic, Ruben Dias dan Jack Grealish mengalami cedera. Kevin De Bruyne dan John Stones juga belum 100% bugar. Pada 2 dari 5 kekalahan beruntun yang dialami, Manchester City kebobolan 4 gol dalam 1 laga. Sebelumnya, mereka kalah 1-4 dari Sporting CP di Liga Champions. Ada masalah di pertahanan Manchester City dan hal itu diakui oleh Guardiola. Saat ini kami rapuh dalam bertahan. Kami memulai dengan sangat baik seperti biasa, tetapi kami tidak dapat mencetak gol dan kemudian kebobolan. Setelah itu kami kebobolan lebih banyak lagi, yang sulit bagi emosi kami sekarang. Dalam 8 tahun kami tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Sekarang kami harus menjalaninya dan mematahkannya dengan memenangkan pertandingan berikutnya, terutama lawan Feyenoord. Di tengah keterpurukan Manchester City, The Citizens saat ini masih menghadapi ancaman degradasi dari kasus pelanggaran aturan finansial.
Dalam kasus pelanggaran aturan finansial, Manchester City masih menghadapi ancaman hukuman dari 115 dakwaan. Diperkirakan, putusannya baru akan jatuh pada kuartal pertama tahun depan. Jika terbukti bersalah, maka The Citizens bisa dihukum degradasi. Pep Guardiola memastikan akan tetap berada di Manchester City apapun putusannya. Ia sendiri baru saja menegaskan komitmennya dengan menaikkan kontrak anyar yang berlaku hingga 2027. Saya bilang ini 6 bulan yang lalu. Kalau kami terdegradasi, saya akan ada di sini dan musim depan kami akan naik lagi ke Premier League. Patut dinantikan bagaimana tindakan yang akan dilakukan Pep Guardiola dan Manchester City untuk bangkit dari keterpurukan musim ini.